Shalom, selamat malam. Teman-teman yang ada di Instagram, kita sekarang sedang live Instagram ya. Sambil menunggu teman-teman lain yang gabung, saya mau sapa dulu untuk teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang baptisan Roh Kudus. Jadi ini sangat seru sekali ya. Nah, saya akan komen dulu. Untuk teman-teman boleh tanya ya tentang baptisan Roh Kudus. Oke, tunggu ya, sambil tunggu teman-teman lainnya gabungan. Tetap sama-sama dengan kita sampai 1 jam sampai 1,5 jam ya. Saya akan sapa-sapa dulu untuk teman-teman ya. Kita malam hari ini bersama dengan Pastor Daniel dan saya Evi Mehita yang akan menemani teman-teman semuanya. Oke. Ya, shalom. Puji Tuhan ya. Oke, dari Instagram percaya saja .tv .tv ya. Kemudian juga di Miracle Worship dan juga di Christ Mercy Center _CMC. Selamat malam semuanya. Oke, ada Novi, ada Grace. Shalom Grace, gimana kabarnya ya di Batam ya? Puji Tuhan, Grace sudah gabungan ya. Ada Narulita sudah gabungan juga, Delima ya. Yang di Instagram percaya saja sudah ada Keisha, ada Yogi, ada Fred ya, ada Ardiana, Geraldi, puji Tuhan ya. Tetap sama-sama dengan kita nanti sampai 1,5 jam atau 1 jam ya. Kita akan sama-sama membahas tentang topik yang sangat seru sekali, yaitu tentang baptisan Roh Kudus ya. Dan teman-teman boleh simak sampai 1 jam nanti dan boleh tanya mulai dari sekarang karena kita akan membahas topik ini ya sesuai dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Mungkin mengalami kebingungan ya, apa sih itu baptisan Roh Kudus, apakah orang Kristen harus dibaptis lagi ya, dan lain sebagainya. Oke, halo Moren, shalom Natalia, shalom Delima, selamat malam dari Bandar Lampung, puji Tuhan, Delima dari Bandar Lampung ya. Selamat gabungan, kalau nggak lagi ngapa-ngapain malam ini ya, tetap online sama kita ya, sampai 1 jam ke depan. Oke? Puji Tuhan ya. Sambil nunggu teman-teman lain yang gabungan dari 3 Instagram live ini ya, nanti juga akan kita upload di YouTube, yaitu di YouTube-nya Christ Mercy Center ya. Jangan lupa bunyikan lonceng juga supaya tidak ketinggalan setiap khotbah ya, atau mungkin ada video-video yang lainnya yang menarik untuk diikuti. Jadi teman-teman bisa subscribe juga. Oke, Gomecin, selamat gabungan juga, shalom. Boleh sapa-sapa ya di Instagram ya, oke. Dan malam hari ini di sebelah kanan saya sudah ada Pastor Daniel Hadishen. Selamat malam Pastor. Malam Evi. Ya, gimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya Pastor, hari ini kita akan membahas tentang bahasa roh ya lagi. Baptisan ya, baptisan Roh Kudus. Kita akan mulai di dalam doa dulu ya Pastor ya. Boleh. Baik, kita berdoa teman-teman yang di rumah. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu malam hari ini Tuhan. Kau kumpulkan kami di udara bersama dengan saudara-saudari kami dari seluruh Indonesia Tuhan. Untuk kami sama-sama belajar firman-Mu, kami sama-sama Tuhan mendalami firman-Mu supaya kami tahu Tuhan bahwa Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan Roh Kudus-Mu, firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami supaya kami tidak tersesat, kami tidak sesat hati, sesat pikiran, bahkan sesat di dalam pengajaran-pengajaran yang ada. Tuhan, urapi kami, hamba-hamba-Mu Tuhan, urapi Pastor Daniel, urapi kami semua Tuhan yang mendengarkan siaran malam hari ini. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi teman-teman yang di rumah ya, teman-teman boleh tanya, komen aja langsung ya. Nanti ada teman-teman yang membantu untuk menampung pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga selain itu kita juga membuka untuk layanan doa ya, hotline doa. Jadi teman-teman yang ingin dibantu doa, saya akan pantau secara online. Mungkin kemarin sudah ada yang minta bantuan doa juga ya. Nah, teman-teman yang minta bantuan doa, ingin didoakan live pada hari ini juga, jangan sungkan ya, jangan takut, jangan malu. Kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan ya, satu di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita sama-sama dukung doa untuk saudara yang membutuhkan ya. Oke. Sudah beberapa ya, sudah banyak yang mulai bergabung. Mungkin
Pastor Daniel boleh mulai untuk sharing, Pastor, untuk membuka atau memancing ya pertanyaan dari teman-teman bintang-bintang Tuhan di rumah ya. Kira-kira, oh dari pembahasan ini arahnya aku kok bingung di sini, aku bingung di situ gitu. Nah hari ini topik kita adalah baptisan Roh Kudus. Silakan Pastor, mungkin mau mengawali membuka sharing. Oke. Saya rindu untuk membagikan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, bintang Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita terjadi sesuatu yang membingungkan buat kita. Banyak orang yang sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus merasa masih perlu dilakukan baptisan lagi, yaitu baptisan Roh Kudus. Lalu bagaimana sih sebenarnya baptisan Roh Kudus, perlu atau tidak? Tentu saja baptisan Roh Kudus itu perlu. Yang jadi pokok permasalahan, siapa yang membaptis kita dengan Roh Kudus? Tentunya Tuhan Yesus. Karena baptisan Yohanes adalah tanda orang percaya, yaitu baptisan air. Nah, tetapi begitu banyak orang yang secara lata melakukan sakramen atau seperti ritual baptisan Roh Kudus, dikumpulkan pada hari tertentu, pada satu gedung tertentu, ditumpang tangan, lalu mereka merasa bahwa itulah baptisan Roh Kudus. Tentu saja kita harus membenarkan pemahaman-pemahaman yang keliru, sebab berbahaya sekali pemahaman-pemahaman yang keliru ini jikalau diteruskan. Nah, kita harus mengerti bahwa Alkitab ini ditulis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yaitu sebelum Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Perjanjian Baru berbicara tentang inkarnasi Kristus, Kristus naik ke surga dan Roh Kudus turun. Pada waktu ketika Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini, baptisan yang dilakukan adalah baptisan Yohanes sebagai tanda orang percaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, ia berkata bahwa akan mengirimkan seorang penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Ya, Kristus sendiri yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan yang menumpangi tangan lalu kita dibaptis oleh Roh Kudus, tidaklah demikian. Nah, tetapi pokok permasalahannya seringkali baptisan-baptisan Roh Kudus ini dijadikan sebuah momentum dengan berkata seperti ini, oh kamu belum dibaptis Roh Kudus, kamu harus dibaptis Roh Kudus lagi. Sebenarnya ini pemahaman yang salah karena Roh Kudus sudah turun. Mengapa dahulu Kisah Para Rasul perlu dibaptis Roh Kudus? Karena Roh Kudus belum turun. Dan begitu Roh Kudus turun, mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka berbahasa asing, berbahasa lidah, dan mulai muncul lidah-lidah api. Itu adalah sebuah peristiwa Pentakosta yang tidak bisa diulang sampai kapanpun. Karena itu adalah peristiwa yang terjadi sekali dan untuk selamanya. Nah, tetapi banyak anak-anak Tuhan yang secara mungkin karena kurang pemahaman firman Tuhan menganggap baptisan Roh Kudus itu identik dengan bahasa roh, identik dengan memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Sebenarnya itu salah, karena kita hidup di masa di mana Roh Kudus sudah turun. Berbeda pada waktu ketika murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus di Alkitab mereka hidup di dalam dua masa, yaitu masa di mana Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, masa di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan turunlah Roh Kudus, sehingga perlu dibaptis Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mereka nanti-nantikan belum turun. Nah, sedangkan sekarang kita hidup di masa kasih karunia di mana Roh Kudus sudah hadir di dalam kehidupan kita ketika kita menjadi percaya, dibaptis oleh Roh Kudus dalam arti hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita
Apa yang menjadi kemauan Roh Kudus bisa kita lakukan. Nah, seringkali kita tidak mengerti tentang bagaimana dibaptis Roh Kudus. Apa sih tanda-tanda orang dibaptis Roh Kudus? Orang-orang yang dibaptis Roh Kudus ini memiliki tanda yang luar biasa. Hidupnya bukannya dia lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidupnya. Dia tidak lagi bergantung kepada dirinya sendiri, tetapi dia bergantung penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu baptisan Roh Kudus itu penting sekali, perlu sekali. Tetapi bukan dalam bentuk ritual tertentu untuk menerima Roh Kudus dengan musik-musik yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga mengesankan suasana yang sakral, mengesankan suasana yang syahdu, lalu tiba-tiba Roh Kudus turun. Saya rasa siapa kita yang berani-beraninya menghadirkan Roh Kudus di dalam sebuah ruangan dan memerintahkan Roh Kudus untuk bekerja. Kita ini hamba loh, kita ini anak-anak Tuhan loh. Tetapi begitu banyak anak-anak yang melakukan itu karena ingin mendapatkan sebuah momentum atau suatu peristiwa yang berbahasa roh tersebut. Saya percaya bahasa roh masih ada sampai sekarang, saya pun berbahasa roh. Tetapi saya menolak peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus memegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan? Karena efeknya fatal. Kalau seseorang banyak mengklaim dirinya dengar suara Tuhan secara audible dan yang lain-lain, parameternya apa, Evi? Supaya kita betul-betul tahu itu suara Tuhan atau tidak? Alkitab. Karena sola scriptura itu berarti bahwa segala sesuatunya dapat dijelaskan secara Alkitab. Biarkan Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri. Nah, akan sangat bahaya sekali kalau ada orang yang kebetulan belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kebetulan memiliki karisma yang luar biasa, mengakui dia mendengar suara Tuhan, mengakui dia mendengar suara Roh Kudus secara audible, dan kebohongan itu diceritakan terus-menerus, akhirnya akan menjadi sebuah kebenaran. Pepatah pernah mengatakan bahwa kalau kamu menyesatkan orang, bicara saja 9 kebenaran dan 1 kesesatan, maka tersesatlah semua. Nah, ketika kita tersesat, apa efeknya buat kita? Kita akan menyembah Yesus yang lain yang tidak dari Alkitab. Yesus Sinterklas, Yesus yang kira-kira pesugihan, Yesus yang bisa memberikan apapun yang kita mau sesuai dengan keinginan kita. Tentu saja Yesus seperti ini tidak menyelamatkan kita. Kita pribadi percaya bahwa karunia-karunia roh turut bekerja sampai dengan sekarang untuk memperlengkapi gerejanya. Ada karunia bernubuat, ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh, ada karunia-karunia yang sampai sekarang saya percaya sesuai dengan nubuatan Nabi Yoel pada hari-hari terakhir bahwa teruna-terunaku akan mendapat mimpi dan penglihatan. Betul, saya percaya itu. Ya, tetapi ada parameternya untuk membuktikan ini asli atau tidak. Karena banyak orang yang saya konselingi ternyata mengalami gangguan mental. Ia percaya mendengar suara Roh Kudus, lalu menembak seorang wanita, menembak seorang pria dengan mengatasnamakan aku dekat sama Tuhan. Karena kelemahannya anak-anak Tuhan adalah cerita-cerita yang dibumbui rohani. Apalagi paling lemah. Ya. Apalagi orang yang bicaranya itu karismatik, bicaranya bagus, good looking, cantik, cakep. Pertahanan kita menjadi begitu rapuh. Oleh karena itu pentingnya sekarang seri-seri apologetik. Karena iman kita akan firman Tuhan, iman kita akan Kristus Yesus harus kita bela. Karena begitu banyak munculnya rupa-rupa pengajaran tetapi tidak satu roh, tetapi roh yang lain, bukan roh Kristus. Bukankah ada tertulis, ada begitu banyak rupa-rupa pengajaran, tapi hendaklah kita itu satu roh, yaitu di dalam Kristus Yesus. Ada api yang asing, ada roh-roh yang asing. Dan oleh karena itu kita belajar untuk mengerti firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Siapa yang bisa menjadi penyesat? Saya pun bisa jadi penyesat. Anda pun bisa jadi penyesat. Siapa yang bisa tersesat? Saya pun bisa tersesat. Tetapi apa yang membuat kita tidak bisa tersesat? Kalau kita bergantung penuh sama Tuhan, kita bergantung penuh sama Kristus Yesus, dan kita percaya diri kita betul-betul dipegang teguh oleh Tuhan. Dan oleh karena itu kita tahu ini penyesat atau tidak, belajar firman Tuhan. Jangan malas belajar firman Tuhan.
Jangan suka hal-hal yang berbau supranatural tanpa diimbangi dengan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal supranatural yang tanpa kebenaran firman Tuhan yang menyeluruh bisa ditunggangi oleh malaikat-malaikat kegelapan yang sangat mirip dengan malaikat-malaikat terang. Dan oleh karena itu berbahaya sekali. Karena iman kita kepada Kristus Yesus tidak berdasarkan Alkitab yang kita baca, tetapi berdasarkan kisah atau cerita orang. Yesusnya bukan Yesus yang terpaku di kayu salib, tetapi Yesusnya adalah Yesus yang asing, yang lain, yang diserupakan. Oleh karena itu Tuhan Yesus sendiri pernah memperingatkan kepada kita, hati-hati di akhir zaman akan muncul Mesias palsu. Artinya apa? Kenapa Tuhan memberikan peringatan tersebut? Tentu saja Tuhan sudah melihat jauh ke depan bahwa akan muncul hal-hal seperti itu. Dan ia perlu memberi peringatan. Kenapa? Karena ini akan tersamar sekali. Ini akan betul-betul tidak bisa dibedakan. Hampir-hampir menyerupai yang benar. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus bergantung penuh sama Tuhan. Belajar firman Tuhan. Bersedia dikoreksi. Dan kita percaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dibaptis Roh Kudus, tapi kamu contoh kita dibaptis Roh Kudus, mengaku dibaptis Roh Kudus, kita berbahasa roh, tetapi hidup kita Senin sampai Sabtu keluar dari kasih, keluar dari kebenaran. Kita gosipin orang, kita kepoin orang, kita menjadi pemfitnah, kita mungkin mencari-cari sesuatu yang menyenangkan hati kita. Saya rasa itu bukan dari Tuhan. Saya rasa kita perlu menguji sekali lagi, betulkah hidupmu sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah engkau betul-betul memberi dirimu betul-betul untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus? Seperti itu Evi, mungkin itu yang bisa menjadi pembuka pada malam hari ini. Baik. Tentang pentingnya mengerti tentang baptisan Roh Kudus. Jadi saya rangkum gini Pastor ya, waktu itu di perjanjian baru itu hidup dalam masa yang berbeda, sehingga waktu itu mereka berkata, sudahkah kamu dibaptis oleh Roh Kudus? Begitu ya. Betul. Sehingga akhirnya pada waktu rasul-rasul ya keliling dan selalu tanya itu, apakah kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Dan mereka bilang belum. Saya hanya dibaptis oleh baptisan Yohanes pada waktu itu mungkin ya. Karena ada beberapa di antara mereka yang belum mendengar Roh Kudus sudah turun. Oleh karena itu perlu diajarkan, Roh Kudus sudah turun sesuai dengan dijanjikan oleh para rasul. Karena di perjanjian lama itu ternyata kan Roh Kudus itu nggak menetap dalam diri seseorang. Roh Kudus di perjanjian lama tidak menetap di dalam diri seseorang karena belum ada korban pendamaian, yaitu Kristus Yesus. Ketika Kristus Yesus menjadi korban pendamaian antara kita dengan Allah Bapa, maka Roh Kudus bisa berdiam di dalam hati orang yang percaya. Tidak semua, tetapi hati orang yang percaya. Jadi tanda-tanda orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia melakukan buah-buah roh. Menghasilkan buah roh. Kesabaran, kasih, dan itu proses terus-menerus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dipenuhi Roh Kudus bukan berarti kita punya karunia-karunia. Nah, karunia-karunia itu ada. Itu memperlengkapi gereja Tuhan sampai dengan sekarang. Kalau begitu baptisan Roh Kudus ini sekali atau kita sudah sebetulnya yang percaya sudah otomatis begitu kita percaya kepada Kristus Yesus, otomatis kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Berarti sudah satu paket gitu ya. Sudah paket. Jadi nggak perlu gini, sekarang kamu kubaptis Roh Kudus. Tidak gitu perlu. Ya? Ketika kita dibaptis air masa sekarang dengan masa Yohanes, pada masa Yohanes mereka tidak menggunakan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi ketika kita dibaptis air sekarang, kita dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Kita sudah memiliki Roh Kudus dong. Kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dong. Jadi baptisan Roh Kudus bukan sebuah momentum atau sebuah acara di mana musik disetting sedemikian rupa untuk mengesankan kehadiran daripada Roh Kudus tersebut. Lah, apakah itu tidak bisa Roh Kudus hadir? Bisa, tetapi rawan sekali. Saya tidak berhak menghakimi karena saya pun juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Dengan musik yang disetting sedemikian rupa, saya begitu merasakan kehadiran Tuhan, tetapi riskan sekali. Tetapi bukan berarti saya berkata bahwa riskan karena kita suka dengan fenomena-fenomena seperti itu, lupa belajar firman Tuhan. Kalau nggak seimbang.
Tidak Gitu seimbang ya. itu berbahaya sekali. Karena segala sesuatu kalau tidak seimbang, kita lebih mengutamakan tentang pengalaman-pengalaman, kita nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita menjadi Kalau sesat. baptisan roh, berarti kita kan sebagai orang percaya sudah pasti sudah ada Roh Kudus gitu ya, sudah Pasti. dibaptis Roh Kudus juga ya. Betul. Tapi apa bedanya dengan istilah kalau dulu ya, saya kan orang Pentakosta juga ya, Pastor ya. Biasanya apa itu namanya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ada istilah dipenuhi oleh Roh Kudus ya, teman-teman, mungkin teman-teman Pentakosta tahu ya. Seperti ini gimana, Pastor? Apa maksudnya dipenuhi Roh Baptisan Kudus Roh itu? Kudus sekali. Iya. Artinya bahwa begitu kita percaya, kita sudah otomatis diberikan Roh Kudus. Iya. Tetapi bagaimana Roh Kudus bisa bekerja di dalam hidup kita? Iya. Bersediakah kita dipakai untuk menjadi alat kesaksian Tuhan? Bersediakah kita betul-betul dibentuk, daging kita betul-betul diremukkan oleh Tuhan, dan akhirnya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita? Definisi dipenuhi Roh Kudus artinya mengizinkan Roh Kudus mengambil alih semua kehidupan kita, keinginan kita, masa depan kita, cita-cita kita, pengharapan kita diambil alih oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja, itu dipenuhi. Dan kita dituntun sedemikian rupa, kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, kita benar-benar memberi diri kita dipimpin oleh Tidak Dia. harus namanya dipenuhi Roh Kudus itu artinya kita berbahasa roh dengan kata-kata, tidak mesti seperti itu juga Tidak ya, Pastor ya. mesti seperti itu. Itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Oh. Namanya saja karunia. Karunia artinya boleh nggak kita meminta? Boleh. Ya. Boleh nggak kita kepingin punya karunia-karunia itu? Bisa. Tetapi tergantung Tuhan dong memberikan atau Ya. tidak. Nah, banyak rupa-rupa karunia, tetapi saya percaya pelayanan kita hanya untuk Kristus Yesus. Amin. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua, di balik semua karunia-karunia yang spektakuler itu, kejarlah kasih. Kasih. Karena hukum terutama dari semuanya adalah kasih. Menarik Percuma sekali kita ya. memiliki begitu banyak karunia-karunia dalam tanda kutip yang walaupun sebagian besar saya percaya belum tentu asli, tapi diklaim diri sendiri asli, tetapi sebagian besar juga ada yang asli juga. Kita tidak berhak menghakimi, tidak bisa menghakimi. Saya juga tidak kita begitu banyak tempat ini begitu banyak mengalami kemurahan Tuhan juga. Kita juga melihat banyak orang yang lumpuh berjalan kembali oleh karena karya-karya Kristus. Kita melihat orang buta melihat bahkan di tempat ini. Oleh karena itu saya tidak menghakimi sama sekali. Artinya apa? Roh Kudus itu berkuasa penuh, berdaulat penuh. Tetapi yang kita bicarakan hari ini, kita harus waspada. Betul. Karena di akhir zaman memang ada begitu banyak penyesatan, pemalsuan ya, bahkan dari karunia-karunia roh ya. Ini menarik sekali ya teman-teman ya yang di rumah ya. Oleh karena itu yang masih ingin bertanya ya, sudah beberapa saya tampung ya, baik dari Instagram Live Percaya Saja CMC maupun di Miracle Worship ya. Sekali lagi nanti ini kita akan upload untuk versi lengkapnya di YouTube di Christ Mercy Center ya. Nah teman-teman yang masih mau tanya masih bisa gabungan dengan kita. Nah Pastor, ini ada pertanyaan ya. Boleh? Apa tanda seseorang sudah ada Roh Kudus? Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Apa tanda seseorang sudah ada Roh Kudus? Yaitu percaya Yesus tadi ya pastinya. Orang yang percaya pada Yesus pasti memiliki Roh Kudus. Pasti memiliki Roh Kudus. Tetapi dipenuhi Roh Kudus berbeda dengan memiliki itu Roh Kudus. apakah menjadi sebuah proses dari orang percaya? Contoh, saya memiliki mobil, Ya. tapi belum tentu saya menggunakan mobil. Artinya apa? Kita memiliki Roh Kudus, tetapi belum tentu kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang luar biasa. Ia pribadi Tuhan yang lembut. Ia membutuhkan yang namanya kesediaan kita untuk mau dibentuk, untuk mau disalibkan berulang-ulang bersama Kristus. Sehingga tanda yang paling utama orang dipenuhi dari Roh Kudus adalah hidupnya berubah.
Berubah. Dia meninggalkan cara hidupnya yang lama. Dia berkata pada cara hidupnya yang lama itu semuanya sampah, semuanya sia-sia. Jadi yang jadi kerinduan dia bukan kerinduan dia pribadi lagi, tetapi kerinduan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu proses sampai kita berjumpa lagi dengan Kristus Yesus. Tidak instan, tetapi adalah proses penyerahan demi penyerahan. Kita bisa melihat orang itu berbeda. Yang tadinya pemarah, sekarang peramah. Yang tadinya suka marah-marah, sekarang mulai berubah. Tidak bisa instan. Ada yang begitu dramatis instan. Yes, saya mengakui ada begitu banyak perubahan yang begitu dramatis. Ada yang perubahan itu dengan proses yang bertahap. Terserah Tuhan. Tetapi itu lewat penyerahan demi penyerahan. Tanda utama yang orang dipenuhi Roh Kudus, artinya hidupnya bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus kan berkarya dalam hidup kita. Betul. Ya. Ada pertanyaan lagi, apa perbedaan baptis selam dengan baptis Roh Kudus? Tadi saya sudah jelaskan bahwa dulunya baptis air dipakai sebagai tanda orang percaya. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air dan Roh Kudus turun. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kita hidup di masa mana sekarang? Bintang-bintang Tuhan. Masa Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini atau masa Roh Kudus sudah turun? Masa Roh Kudus sudah turun. Oleh karena itu, Roh Kudus sudah turun lewat apa? Lewat janji Tuhan untuk para rasul. Saya garis bawahi, untuk para rasul, untuk menanti turunnya Roh Kudus. Dan peristiwa menanti turunnya Roh Kudus itu sepanjang sejarah sekali dan seumur hidup, dan tidak bisa diulang lagi sampai sekarang. Karena itu janji. Seperti itu adalah rekonstruksi kejadian, dan itu terjadi. Jadi mereka berbahasa lidah, mereka dipenuhi dengan lidah-lidah api. Itu tanda-tanda seperti itu terjadinya sekali pada waktu itu terjadi. Lalu karunia-karunia Roh Kudus, saya masih percaya firman Tuhan mengatakan ini masih terjadi, masih sampai dengan sekarang. Nah, apa yang bedanya baptisan Roh Kudus dengan baptisan selam? Yang membedakan adalah durasi waktunya. Dulu perlu baptisan Roh Kudus, Filipus perlu baptisan Roh Kudus dan yang lain-lain, karena dia belum mendengar bahwa Roh Kudus sudah turun. Nah, oleh karena itu dia perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Tetapi kita hidup di masa Roh Kudus sudah turun. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus otomatis hadir di dalam kehidupan kita. Iya, kan ada orang tuh bilang gini ya, kalau kamu supaya lebih afdol gitu ya, kamu tuh belum punya Roh Kudus. Ada yang bahkan mungkin ya bilang sama temennya, kamu tuh belum punya Roh Kudus gitu. Padahal sudah percaya tuh nggak boleh bilang begitu ya, Pastor ya. Semua orang yang percaya kepada Kristus memiliki bahasa roh. Loh, kok bisa, Pastor? Bahasa roh itu ada dua. Pertama adalah bahasa roh sebagai tanda orang percaya, dan bahasa roh sebagai karunia. Sebagai karunia. Nah, bahasa roh itu adalah untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum beriman. Nah, saya pribadi, saya percaya bahasa roh masih ada sampai dengan sekarang. Tetapi bukan bahasa roh yang nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Bukan bahasa roh yang seperti ini, mohon maaf ya, kiramara kata karamasya. Lah, apakah di Alkitab ditulis bahasa roh kiramata karamata kasya? Tidak ada hal seperti itu. Tidak tertulis, tidak ada referensinya, tidak ada. Dan seringkali kita berkata bahwa terima dengan iman itu adalah bahasa roh, karena asing terdengarnya buat kita. Pokoknya bahasa asing dianggap bahasa roh gitu. Bagaimana kalau kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita kenali ternyata menghujat Kristus? Misalnya kita berbicara voodoo berbicara roh kegelapan. Nah, kok bisa sampai misalnya seseorang nggak sadar mengucapkan itu? Mungkin kenapa, Pastor? Ada kuasa kegelapan kah, atau ada mereka historinya? Tidak sadar tentang terlalu mengejar karunia-karunia itu, sampai tidak sadar bahwa iblis pun juga bisa bekerja di dalamnya. Yang saya percaya, saya pun berbahasa roh. Saya orang Pantekosta, saya orang karismatik juga. Saya percaya saudara-saudara saya, anak-anak saya rohani berbahasa roh walaupun tidak menggunakan lafal kiramara karamasa. Karena apa? Tidak ada textbooknya. Tetapi ketika mereka berdoa sambil mengerang di hadapan Tuhan, saya percaya kok
mereka sudah berbicara di dalam bahasa roh. Kan terimanya dengan iman. Iman bukan berarti bahasa asing yang logatnya asing lalu kita katakan itu bahasa roh. Itu salah sekali. Tetapi bahasa roh sebagai karunia, Anda perlu menerjemahkannya. Anda perlu ada orang yang menerjemahkannya supaya jemaat dibangun. Betul. Itu Seperti itu. tujuan dari bahasa roh itu ya. Bahasa roh sebagai tanda orang percaya itu untuk membangun diri sendiri. Membangun diri. Jadi ketika saya berbahasa roh, tetapi setelah saya mendalami kebenaran firman Tuhan, di dalam erangan-erangan saya, air mata saya, Roh Kudus pun sudah berbicara. Artinya definisi tentang bahasa roh sudah memasuki sebuah level yang tadinya saya tidak tahu, sekarang saya sudah tahu. Jadi nggak boleh kita mungkin merasa terintimidasi ya teman-teman, karena wah itu bahasa rohnya teman saya itu, hebat bahasa mungkinnya ya, keren gitu kan. Apalagi kalau di gereja ngomongnya paling keras gitu ya. Jadi teman-teman, waduh kok saya nggak bisa kayak gitu sih pastor gitu ya. Jadi nggak usah terintimidasi karena setiap kita sudah punya Roh Kudus. Dan setiap kita rohnya bisa berbahasa roh sebagai tanda. Tetapi problemnya bahasa roh sebagai tanda itu, mana referensinya bahasa roh sebagai tanda itu, mohon maaf. Misalnya kirama rama kata karama, mana referensinya di Alkitab? Saya selidiki tidak ada. Nah, kita seringkali berargumentasi, berkata, terima dengan iman. Berarti bisa dong saya menangis, saya berbicara sama Tuhan, saya terima dengan iman, roh saya sudah berbicara sama Tuhan. Bisa dong. Nah, tetapi celaka sekali kalau semuanya percaya saja, terima dengan iman. Iman itu apa sih? Dasar dari pendengaran firman Tuhan. Kalau iman kita nggak ada dasar pendengaran firman Tuhan, roh jahat yang masuk kita nggak tahu. Iya, kan di perjanjian baru itu di kitab Kisah Para Rasul mereka tuh berbahasa-bahasa asing ya. Dan ketika itu banyak orang dari banyak suku ya atau bangsa, mereka mendengarnya itu dalam bahasa mereka. Artinya itu sesuatu yang pada waktu itu bisa dipahami oleh bangsa-bangsa, bukan cuman asal ngoceh gitu ya, atau asal sekedar berbahasa asing gitu. Nanti mungkin pastor ini di-keep untuk sesi-sesi selanjutnya. Mungkin ada sesi tentang bahasa roh. Jadi sekali lagi saya percaya bahasa roh. Tetapi definisi bahasa roh haruslah Alkitabiah. Pastor sendiri juga berbahasa asing. Saya berbahasa dan asing. Berbahasa air mata juga Saya dalam tanda kutip bukan berarti bahasa roh itu bahasa air mata, tidak. Gitu tetapi orang yang menangis, contoh, mohon maaf, ada saudara saya, anak rohani saya dari Protestan, ketika dia berdoa, dia tidak bisa mengucapkan sesuatu di kata-kata dia. Tetapi dia cuma bisa menangis, mengerang. Rohnya berbicara kepada Kristus. Saya percaya itu. Mengapa? Lalu ada orang yang berargumen, loh itu sih bukan bahasa roh. Lah, saya balik tanya, apa definisi bahasa roh? Kalau bahasa roh adalah sikira-baraba, bagaimana ayat referensinya? Tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu, saya percaya Anda yang udah percaya Kristus Yesus pasti sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Anda yang percaya kepada Kristus Yesus sudah berbahasa roh dalam definisi sebagai tanda, bukan sebagai karunia. Karena karunia nggak mesti harus kita semua punya gitu kan, Pastor? Ada satu kejadian yang memang saya lihat dengan istilahnya pengalaman pribadi. Bagaimana ada seseorang yang menginjili orang lain, kebetulan orang itu tidak bisa berbahasa. Kita nggak bisa berbahasa orang itu. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, itu tiba-tiba keluar bahasa seperti itu dan orang itu mengenal Kristus Yesus. Itu karunia. Itu karunia juga ya, itu karunia, dan itu Roh Kudus memberikan pada masing-masing orang, terserah. Ada yang satu diberi karunia untuk hikmat, satu lagi diberi karunia untuk apa. Jadi itu Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa memaksa Roh Kudus. Meminta boleh, memaksa tidak boleh. Iya. Ada pertanyaan lagi ya. Sekali lagi teman-teman yang mau tanya langsung aja di komen, karena saya lagi online untuk melihat teman-teman pertanyaan ya. Di akun Miracle Worship, di percayasaja.tv atau juga di Christ Mercy Center _CMC. Nah teman-teman, kita bahas hari ini, mungkin yang belum tahu ya, kita
lagi bahas tentang baptisan Roh Kudus. Jadi boleh tanya apa saja tentang permasalahan-permasalahan atau pertanyaan di dalam hati kita, daripada kita mungkin punya pemahaman yang salah, kita diskusi. Kita boleh saling mengemukakan pendapat. Oh, Pastor dulu saya mikirnya seperti ini ya, gimana menurut Pastor? Nah, kita sama-sama sharing ya. Pastor ada pertanyaan di Pastor Daniel Matius 28 ayat 19 ya. Itu kan amanat agung, jadilah pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baptis di sini apakah ini adalah baptisan Roh Kudus juga yang dimaksud ya? Bukan. Karena itu pergilah jadilah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama. Dalam nama. Bukan dalam nama. Jadi ketika kita dibaptis selam, dibaptis percik, kita baptis mereka atas nama apa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selesai. Ya. Dan mereka otomatis Roh Kudus sudah ada di dalam hidupnya. Gitu ya. Betul. Berarti ini kan sudah termasuk ya. Sudah jelas. Sudah dijawab ya. Sudah jelas sekali memang. Ini ada pertanyaan lagi Pastor berkaitan dengan Roh Kudus di Matius 12 ayat 31. Matius 12 ayat 31, boleh? Sebab itu aku berkata kepadamu, betul ya, coba dicek ya di rumah ya. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Mungkin ini kata-kata yang sulit untuk kita pahami ya. Apa maksudnya hujat terhadap Roh Kudus? Nah, ini maksudnya apa? Ini ada pertanyaan seperti itu Pastor. Gimana menurut Hujat Pastor? kepada Roh Kudus artinya tidak mengakui bahwa Roh Kudus itu pernah turun. Tidak mengakui bahwa kita perlu pimpinan daripada Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Nah, ayat ini seringkali digunakan beberapa orang secara tidak bertanggung jawab untuk menyerang orang yang tidak bisa berbahasa roh. Ya, jadi artinya, oh kamu nggak bahasa roh. Ketika kita mau berargumentasi, bahasa rohmu itu benar dari Tuhan atau tidak? Oh, kamu menghujat Roh Kudus. Ya nggak kayak gitu, itu jelas ngawur gitu lah. Menghujat Roh Kudus itu tidak. Menghujat Roh Kudus itu artinya tidak membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya tidak mengakui keberadaan dari pribadi Allah yang ketiga. Artinya menaifkan, membuatnya menjadi remeh, meremehkan kuasa Tuhan, meremehkan peran serta Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang turun, Dia yang akan bimbing dan tolong kita. Seperti itu. Jadi istilahnya bahwa segala dosa kepada anak manusia, kepada pribadi Kristus yang berinkarnasi waktu di bumi masih bisa diampuni karena Dia pribadi Kristus yang berinkarnasi. Tetapi ketika kita sudah menghujat daripada Roh Kudus, artinya kita membuat karya-karya Roh Kudus di dalam gereja itu menjadi atau digantikan dengan roh-roh yang lain, itu penghujatan. Menghujat artinya ketika Anda berbahasa roh, Anda diuji tidak mau, itu menghujat Roh Kudus. Gitu Karena apa? Anda tidak mempersilahkan roh yang murni, roh yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk memerdekakan hidup Anda. Menghujat Roh Kudus bisa dalam arti bahwa kita tidak mengakui karya-karya Roh Kudus atau tidak mau hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu sangat penting ya, hidup di dalam kita, menguasai kita, mengubah hidup kita ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi Pastor, tadi ngomong tentang bahasa roh ya. Ini ada kasus teman kita nih yang mengalami seperti ini ya. Pada waktu dia awal bertobat, dia ini mendapat bahasa lidah gitu ya, atau bahasa roh yang berbahasa lidah, glosolalia ya. Glosolalia. Padahal aku belum dibaptis, artinya mungkin belum dibaptis selam atau percik ya, apapun itu ya. Terus setelah itu aku dibaptis di gereja. Nah, apa bisa seperti itu? Jadi dia tuh berglosolalia dulu, baru dia dibaptis ya di gerejanya. Sangat bisa, karena Roh Kudus sudah turun. Iya. Roh Kudus, baptisan Roh Kudus bukan sakramen loh. Bukan karena setelah dibaptis air baru seperti nanti itu. Justru bahwa baptisan Roh Kudus itu ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, otomatis Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Lah ketika kita berbahasa-bahasa asing, berbahasa lidah dan yang lain-lain seperti itu, apakah itu pasti dari Tuhan? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak.
Oleh karena itu belajar firman Tuhan akan mudah membedakannya. Mana ini yang penting, mana ini yang tidak penting, mana ini yang membangun jemaat, mana ini yang orang malah ketika datang ke dalam persekutuan Anda, mereka kabur. Karena kabur, dipikir orang gila. Oh, gitu. Seperti itu. Tetapi saya percaya persis bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih bekerja di dalam hidup anak-anak Tuhan sampai dengan sekarang. Tetapi anak-anak Tuhan harus bijak menangkap sebuah fenomena. Saya mau tanya kembali. Saya percaya loh dengan bahasa roh. Saya mengalami loh bahasa roh. Tapi saya mau tanya kembali. Apa buktinya Anda dibaptis oleh Roh Kudus? Oh, berbahasa-bahasa asing. Oke. Pada waktu datang ke gereja berbahasa-bahasa asing. Senin sampai Jumat, hidupmu bagaimana? Senin sampai Sabtu hidupmu berserah penuh sama Tuhan atau tidak? Atau kamu cuma bisa berbahasa itu tapi hidupmu itu sangat jauh dari buah-buah roh? Wah, kalau kita sangat jauh dari buah-buah roh, ya tolong dikoreksi. Jangan-jangan bahasa roh yang kita klaim sepihak, kita dapatkan dari Tuhan, itu adalah bahasa-bahasa yang sebenarnya kosong, yang tidak ada artinya sama sekali. Karena bagaimana? Contoh seperti ini. Kita mendengar sebuah contoh di dalam sebuah kerumunan. Kita mendengar orang berteriak haleluya. Iya kan? Haleluya, haleluya. Dan 1.000 orang berkata haleluya. 1 juta orang berkata haleluya misalnya. Dan itu terjadi secara terus menerus. Otak di bawah sadar kita merekam kata haleluya. Dan ketika kita di kerumunan massa yang mengklaim dirinya berbahasa roh, otak di bawah sadar kita juga sudah familiar dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tetapi saya tidak menolak, saya tidak berhak menghakimi bahwa bahasa roh itu pasti semuanya dari setan. Tidak. Iya, betul. Karena saya percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai dengan sekarang. Tetapi anak-anak Tuhan hendaklah berhati-hati dan bijaksana. Buktinya apa itu bahasa roh? Oh, karena kakekku berkata itu bahasa roh. Kakekmu tahu dari siapa? Dari kakekku lagi. Stop, sampai di mana? Referensi Alkitabnya di mana? Bahwa itu bahasa roh. Terima dengan iman. Kalau begitu bahasa-bahasa yang menghujat Yesus ketika diterima dengan iman juga bisa jadi bahasa roh. Itu bahaya sekali. Oleh karena itu sangat-sangat berbahaya sekali. Karena iblis pun bisa menciptakan fenomena-fenomena seperti itu. Seperti seakan-akan mengalami peristiwa supranatural. Sekali lagi saya percaya dengan bahasa roh. Tetapi saya dalam tanda kutip berusaha agar kita mengenali mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Ya, karena itu kita penting sekali belajar firman Tuhan ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi mungkin yang mau tanya? Nih Kak Gloria udah tanya di online ya. Ini pertanyaan Kak Gloria dulu saya bacakan ya. Kalau dosa kita kan diampuni sama Tuhan dalam masalah apapun, kalau memang diampuni Tuhan, apa kita percaya sama Tuhan saja? Ini maksudnya mungkin apakah Tuhan mengampuni semua dosa kita? Semua dosa dalam masalah kita apapun diampuni oleh Tuhan Yesus ketika kita bertobat, kita menyesal, berbalik. Semua dosa kita, masa lalu kita, kita diampuni Tuhan. Diampuni Tuhan. Bahkan kalau kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, dosa yang masa akan datang juga akan diampuni Tuhan. Saya percaya itu. Ada jaminan. Ada jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Keselamatan yang kira-kira selamat, saya rasa itu bukan keselamatan. Keselamatan adalah sebuah kepastian bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada janji keselamatan. Jangan sampai kita malah gini ya, kroso-kroso sudah selamat, padahal mungkin dirinya ternyata belum sungguh-sungguh menerima anugerah itu ya. Benar. Ya, jadi oleh karena itu kita harus menyembah Kristus yang asli. Kristus yang bukan asli. Kristus apa kata saya, apa kata teman-teman hamba Tuhan, tapi apa kata Alkitab tentang Yesus. Karena buku lain yang menceritakan Yesus ada. Yesus pemain bola. Nggak kenal ya. Nggak kenal. Yesus mungkin dia adalah seorang olahragawan. Berbeda sekali. Nah, Yesus seperti itu dijamin tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, oleh karena itu iblis meniru. Dia berusaha untuk menciptakan figur Yesus yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi figur Yesus yang gini loh, kamu minta apa aja pasti digenapi Tuhan. Itu bahaya sekali. Yesus sinterklas ya. Karena Tuhan berkata bahwa seorang
murid tidak akan melebihi gurunya. Kamu harus ikut aku, menyangkal dirimu, Iya. ikut aku. Nah, itu Yesus yang dari Alkitab. Yesus yang lain berkata, pegang, jamah, mintalah apa saja aku pasti berikan. Aku itu cinta kamu. Padahal itu tidak ajaran Alkitab. Yesus memang cinta kita, tetapi pikul salib itu keharusan buat kita ya. semua. Jadi nggak semua yang kita inginkan harus kita dapatkan. Benar. Ada pertanyaan lagi nih, Pastor Daniel. Kalau misal ada orang yang percaya Tuhan Yesus tapi belum dibaptis ya, mungkin belum dibaptis air ya, sudah dipanggil Tuhan, artinya sudah meninggal. Bagaimana? Masuk surga pasti. Pasti masuk surga kalau sudah percaya Tuhan Yesus ya, walaupun belum dibaptis. Jadi baptis itu bukan sebuah jaminan keselamatan bukan ya. jaminan keselamatan, jaminan perselamatan adalah Kristus Yesus. Tapi setelah kita percaya pada Kristus Yesus, Tuhan memerintahkan untuk dibaptis. Ya, baptisan air adalah sebuah deklarasi iman ya. Untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, mati, dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus. Itu luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang belum dibaptis ya, baik selam, percik, apapun itu ya, segeralah minta dibaptis ya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada pertanyaan lagi nih tentang Lukas 14 ayat 26, Pastor. Mungkin bisa dibuka ya. Kita baca Lukas berapa? Lukas 14 ayat 26. Ini ada seorang teman Kristen kita ya, yang bertanya, ada seorang teman dari agama seberang yang bertanya tentang Lukas 14 ayat 26. Mohon penjelasannya Pastor Daniel gitu. Ini mungkin agak menyimpang mungkin ya topiknya, hampir tapi nggak apa-apa ya. Hampir Silahkan. sama. Jikalau ini konteks ya. Pada satu kali orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anak perempuannya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Konteks bahasa aslinya apa sih? Di situ dikatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ada dua kan, bahwa tidak membenci bapak ibunya, ke istrinya, anak-anaknya, perempuan, laki-laki, perempuan itu maksudnya apa sih? Artinya apa sih? Artinya kalau kita tidak mengutamakan Tuhan lebih daripada saudara-saudara kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Kalau kita tidak mengutamakan pikiran Tuhan, tetapi mengikuti pikiran orang tua kita, mengikuti pikiran istri kita nggak dapat menjadi murid Kristus. Karena untuk menjadi dapat murid Kristus itu kita harus meletakkan semua pikiran-pikiran orang tua kita, meletakkan pikiran saudara kita, meletakkan semuanya, dan kita meminta Kristus yang memimpin hidup kita. Seperti Roh Kudus, kita tahu dipenuhi Roh Kudus bagaimana kalau kita mempersilakan Roh Kudus bekerja dan memimpin hidup kita, dan kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi membenci di sini bukan berarti hate. Hate itu maksudnya membenci dengan harus kayak dendam, itu beda sekali. Ini konteksnya berbeda sekali. Konteks ya. Konteksnya tidak. Kan mungkin dari teman-teman seberang ya yang belum percaya Tuhan, aneh gitu kan? Kok kita disuruh benci ayah ibu gitu ya? Benar, ini seperti ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya, bahwa pergi jadikan sebuah bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama, dan karunia-karunia ini akan menyertai engkau, misalnya gitu ya, tanda-tanda ini akan menyertai engkau, mereka akan bernubuat, mereka akan menginjak ular racun, dan seringkali kan kita kan disuruh untuk minum racun, seperti itu. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda. Contoh, tanda-tanda Evi, manusia apa? Memiliki tubuh, jiwa, roh. Tanda-tanda ini tanda-tanda seseorang memiliki rumah apa? Ada sertifikat, ada bangunannya. Nah, tapi saya mau tanya, kalau bangunannya tidak ada, tinggal tanahnya, apakah orang itu tidak memiliki tanah itu? Oh, memiliki. Karena tanda-tanda itu sifatnya pada Evi dikaruniakan seperti ini, pada yang lain dikaruniakan seperti ini. Tidak semuanya jadi satu sebagai sebuah tanda. Sekarang saya mau tanya, tanda-tanda Anda manusia apa? Bernafas. Bernafas, punya tangan, punya kaki, betul? Nah, kalau orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, apa nggak bisa disebut manusia?
Manusia? Bisa, kalau dia mengalami sesuatu. Artinya bahwa tanda-tanda itu tidak semuanya harus kita alami. Iya, ada pernah kejadian ya Betul. dari luar negeri itu hamba Tuhan atau pendeta itu Minum racun. betul ya, tapi akhirnya mati sungguhan kan gitu. Karena bukan sebagai karunia atau pada saat itu memang dibutuhkan ya, hanya untuk show off atau mungkin untuk pertunjukan. Konteks Bahaya berbicara sekali ya. Kristus Yesus mengutus 12 murid. Konteksnya lagi Konteksnya. untuk orang percaya. Nah, untuk 12 murid Tuhan Yesus, lo ya betul sudah terbukti. Paulus pun minum digigit ular tidak mati. Betul, terbukti Seperti ya. terbukti sudah kan seperti Bahkan, itu. Bukti-bukti nggak bisa dibantah lagi. Iya, banyak misionaris mungkin yang tidak pernah terblow up ya, ceritanya juga pernah mengalami mujizat-mujizat seperti itu kan ya. Lalu ini ada pertanyaan juga. Mengapa? Apakah Alkitab itu sempurna atau tidak? Kenapa? Karena yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus di kitab ini katanya 12 orang, di kitab lain 500 orang, berarti nggak konsisten dong. Yang nggak konsisten yang menerjemahkan. Contoh seperti ini. Pada waktu di kitab A, di daerah A, ada 12 orang melihat fenomena gerhana matahari di sebuah kampung. Dan kita lihat sekeliling kita, kebetulan misalnya yang nulis Lukas nih, Lukas lihat sekelilingnya, 1, 2, 3, 12, dicatatlah 12. Apakah Lukas berbohong? Tidak. Karena pada waktu kejadian ia menyaksikan, justru kalau dia melebih-lebihkan membohong. Iya. Kalau dia melebih-lebihkan dia berbohong. Tetapi pada satu tulisan ketika berita tentang kenaikan Tuhan Yesus itu sudah ditulis oleh Lukas, ternyata ada yang menyaksikan yang lain juga. Di tempat lain, di daerah lain, dan mungkin itu jumlahnya 500 orang. Misalnya seperti itu. Apakah itu tidak saling melengkapi? Saling melengkapi. Sudut pandangnya di mana? Contoh saya berdiri di sini, saya testimoni tentang kebangkitan Tuhan saya. Saya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Saya tulis 6 orang. Sedangkan sudut pandang di tempat situ lebih tinggi lagi. Oh enggak, bukan 12 tapi 500. Itulah kekayaan firman Tuhan. Memperlengkapi satu sama lain. Oleh karena itu kalau kita digiring opini dengan memotong satu ayat demi ayat yang lain, ya sama saja semua orang juga bisa seperti itu. Iya, oke. Ada pertanyaan dari Kak Relin ya. Roh Kudus sebagai ada yang tanda, ada yang karunia. Ya, kalau itu otomatis kalau kita percaya, apa beda iman dengan percaya? Nah, saya lihat pertanyaannya Kak Relin ini mungkin tadi ada salah dengar sedikit ya, Mas Pastor tadi itu bahasa roh sebagai tanda dan karunia, bukan baptisan ya. Mungkin tadi ada salah persepsi ya Kak Relin ya. Jadi mungkin bisa tanya lagi ya Kak Relin. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Gloria nih ya. Kak, aku mau tanya kalau kita sudah baptis, sudah masuk Roh Kudus, masuk Roh Kudus ya. Jadi masuk Roh Kudus ini atau istilahnya Kak Gloria masuk Roh Kudus ini bukan hanya waktu baptis ya, waktu kita percaya ya Kak Gloria ya, betul ya Pastor ya. Tapi perkataannya masih kotor terus. Gimana Kak? Nah, Pastor mungkin bisa jawab. Bagaimana? Evi mungkin? Jadi dia sudah dibaptis, sudah memiliki Roh Kudus kan ya, saat kita percaya kepada Yesus ya. Tapi perkataannya masih kotor. Berarti dia mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Dia tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak bisa berkarya Roh Kudus dalam hidupnya. Tidak bisa berkarya di dalam hidupnya. Oleh karena itu minta Roh Kudus malam hari ini. Pernahkah Anda mengalami sebuah peristiwa di mana Anda begitu rindu untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Anda begitu rindu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita betul-betul mendapatkan anugerah yang luar biasa. Nah, apakah baptisan tadi, yang tadi sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu sia-sia? Tidak sia-sia ya Pastor? Baptisan tidak akan pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Ya artinya bahwa apa? Ketika kita mencintai Tuhan, kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengendalikan hidup kita, berkuasa di dalam kehidupan kita. Begitu banyak karya-karya Tuhan yang bisa kamu lakukan di dalam hidup ini. Karena nanti kita di surga, saya merasa di surga itu ada peristiwa yang gak bisa terulang, yaitu memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan di muka bumi ini adalah sebuah peristiwa yang gak bisa diulang. Dan jangan sampai kehilangan kesempatan melayani Tuhan di muka bumi ini. Ya, memang kalau kita lihat ada orang banyak tuh ngaku anak Tuhan tapi omongannya masih kotor. Nah, mungkin
Bisa jadi belum dilahirkan kembali atau memang juga sebuah proses juga bisa ya Pastor atau gimana ya? Proses bisa juga juga, ya. tetapi dia juga belum mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya, atau pertobatannya nggak sungguh-sungguh. Ya. Ada cuma pertobatan yang sekedar lidah bibir mengaku tetapi nggak percaya. Orang percaya pasti berubah. Amin. Pasti mengalami perubahan ya. Contoh, saya percaya Yesus Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saya mau nggak mau saya pasti ikuti. Kalau saya nggak ikuti, artinya saya nggak percaya. Mudah saja. Orang yang percaya pasti berubah. Pasti. Pasti Amin. berubah. Oleh karena itu keselamatan kekal. Pasti ya. Tetapi di dalam perubahan memang ada prosesnya. Tapi Nggak bisa instan lah. Tapi jangan sampai mengatasnamakan proses. Aku kan masih proses, tapi 20 tahun, 30 tahun nggak ada perubahan, nggak ada buah ya. Kalau seseorang mengerti dirinya mengalami sesuatu, tetapi tidak diubah, itu yang bahaya. Itu bukan proses, itu namanya bebal. Bebal. Seperti itu. Teman-teman di rumah ya pasti pernah ngalami ya. Ketika kita ngalami kelahiran baru ya, kita rindu dibaptis pasti kan. Terus kita rindu mengalami Kristus, mengalami Roh Kudus ya bekerja dalam hidup kita. Pasti hidup kita ada perubahan ya, ada apa ya? Perubahan lah, terobosan, sehingga kita rindu juga memenangkan orang lain, rindu melayani Tuhan ya, rindu menjadi saksi Tuhan, sehingga orang-orang yang mungkin menjadi Kristen yang belum sungguh-sungguh atau mengalami kelahiran baru, mereka boleh diselamatkan menerima Kristus yang sejati ya. Oke, puji Tuhan ya Kak Desi, amin ya, pasti berubah. Oke, kita lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan, silahkan aja komen di Instagram live percaya saja.tv, di Instagram Christ Mercy Center _CMC, dan juga di Miracle Worship. Kita sudah 1 jam ya, jadi tinggal sebentar lagi teman-teman. Setiap hari Selasa kita ada live sharing ya dengan Pastor Daniel dan saya Evi Mahita yang menemani, mau bahas tentang hal-hal yang menarik lainnya ya. Jadi boleh ide, Kak saya ingin nanti ini dong diangkat tentang pasangan, boleh, atau tentang penglihatan. Kemarin ada yang bilang, wah kalau tentang penglihatan saya kabur nggak mau ikut, wah kenapa gitu ya, mungkin ngeri gitu katanya. Tapi kemarin sudah ada pokok doa juga yang masuk, nanti kita akan berdoa ya. Amin, amin Kak Gloria ya, jadi sudah paham ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Apakah baptisan Roh Kudus bisa dibuat-buat? Seakan sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan sikap dan perilaku. Sangat bisa. Itu sengaja dibuat-buat atau supaya kelihatan rohani? Pernah ada satu kali saya melayani seseorang yang katanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah ceritanya, ia mengaku sudah percaya sama Kristus Yesus. Berbahasa roh. Kita tampung, kita terima karena dia mengaku dari sebuah kepercayaan yang berbeda. Tiba-tiba ia mencuri semua properti yang ada di dalam rumah Tuhan. Wow. Nah itu masa-masa kebodohan. Jadi peniru, bisa pura-pura. Ada yang kedua, saya melayani juga. Ada seseorang yang terbukti akhirnya bahasa rohnya pura-pura dan dibuat-buat karena mau mendekati pacar. Jadi Pastor mungkin pernah ngalami sharing, mungkin bisa sharing, pernah ngelihat dalam pelayanan Pastor ini kan udah lama ya teman-teman, udah mungkin udah tahu banyak kejadian-kejadian dalam selama melayani puluhan tahun ini. Pastor pernah ketemu nggak ada bahasa roh yang memang seperti tadi dibuat-buat atau palsu menurut Pastor? Banyak sekali. Jadi pengalaman adalah guru berharga. Pada waktu saya masih setelah lulus kuliah, masih polos-polosnya sebelum sekolah teologi ya, seperti itu masih polos-polosnya juga. Ada seseorang yang mengaku bertobat, saya tampung di dalam rumah pelayanan. Dia berbahasa roh, dia mengaku bahwa dikejar-kejar gitu ya. Dia mengaku bahwa istilahnya hidupnya nggak aman, minta didoakan. Dia berbahasa roh, menangis, keluar air mata. Tapi ternyata mencuri aset. Ternyata terbukti orang itu penipu dan tidak pernah percaya pada Kristus. Berbahasa roh sungguh-sungguh. Dia niru ya? Dia meniru sekali. Yang kedua, siapa bilang bahasa roh tidak bisa ditiru? Dari pengalaman yang terjadi itu bisa ditiru. Yang kedua adalah melayani seseorang yang mendekati seorang perempuan. Tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Dia masih hidup di dalam percabulan. Dia masih hidup di dalam permabukan. Dan itu ketangkap basah. Dan dia akhirnya mengaku kenapa bahasa yang dia ucapkan adalah bahasa tiruan. Supaya
mendekati supaya terdengar supranatural, supaya terdengar wah ini wah sekali seperti itu. Tapi seiring dengan waktu, seiring pengalaman di dalam Tuhan, kita mengerti bahwa hal-hal seperti itu ternyata sangat mudah ditiru. Iya, apalagi kita dengar gitu ya, wah, lalalala gitu ya, sandal lama gitu. Contoh berbahasa roh yang pada waktu teman-teman dari karismatik ya, kiraba karama syakarama misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu. Misal ini asli, misalnya ini asli, misal, karena lafalnya nggak mesti harus seperti itu. Karena belum tentu itu bahasa roh juga ya. Contoh saya berkata seperti ini kepada Anda. Saya belum kasih tahu kalau ini palsu, tapi saya bilang lalalala apa nggak bisa? Bisa banget. Bisa banget sehingga orang bisa meniru. Artinya apa? Itu bahaya banget. Jadi orang dikenali supranaturalnya hanya dari bahasa roh. Nah, memang supranatural ini cukup berbahaya ya teman-teman. Betul. Ada yang asli, ada yang palsu. Sedangkan orang yang betul-betul bergaul dekat sama Tuhan, yang berbahasa roh tetapi lewat dia menangis kepada Tuhan, tidak terlihat oleh orang lain, hidupnya begitu berkorban bagi Kristus, pikul salib, itu akan dianggap kasta kedua. Karena apa? Karena nggak ada aura-aura supranaturalnya. Padahal yang benar yang kedua, yang satu yang sesat. Nah seperti itu. Oleh karena itu hati-hati bintang-bintang Tuhan yang dikasih Tuhan. Tetap koridornya kita nggak boleh menghakimi, tetapi kita ketika Alkitab diperlakukan semena-mena, ketika firman Tuhan itu ditiru sedemikian rupa, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya berhak mempertahankan iman saya ketika Alkitab sudah direkayasa sedemikian rupa untuk kepentingan pribadi. Oke ya teman-teman yang ingin minta bantuan doa juga boleh lewat live ya, ataupun mungkin ke WhatsApp layanan online kami, bisa juga ya untuk kita sama-sama berdoa. Nah ini sudah ada pokok-pokok doa beberapa ya. Nah sebentar lagi kita sudah mau selesai nih teman-teman. Jadi yang mau gabungan masih bisa sebentar lagi ya. Oke. Puji Tuhan ya, ini sudah nyambung lagi ya di Instagram ya. Oke. Pastor, mungkin kita masuk di dalam layanan doa boleh ya? Boleh. Teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa lanjut ya ke YouTube kami, boleh komen di sana atau ke WhatsApp layanan atau ke DM aja ke Instagram kami ya. Oke, puji Tuhan. Shalom. Oke. Ada beberapa bantuan pokok doa ya. Kasus dari si V di Banyuwangi ya yang pernah makan sesajen. Iya. Kemudian pada waktu itu ada arak-arakan di depan rumahnya, kemudian dia ikut beberapa tahun, 3 tahun lalu dan makan sesajen. Ada keinginan tiba-tiba makan sesajen gitu ya. Terus dia dikasih neneknya minum dari penyembahan berhala, dari kepercayaan lain. Sampai sekarang dia kerasa badannya sering panas gitu. Kemudian ada benda sesuatu di lehernya, pernah doa pelepasan tapi belum lepas sepenuhnya. Dia merasa tersiksa begitu. Nah, Pastor dia minta bantuan doa yang pertama, yang kedua J di Ambon ya yang sakit di kemaluannya ya, dan dia takut ke dokter bedah karena takut begitu ya. Nah dia ingin supaya bisa sembuh begitu. Nah ini ada 2 bantuan pokok doa. Mungkin Pastor bisa berdoa sekarang untuk teman-teman ini. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kepada orang-orang yang memberikan pokok doa Tuhan. Engkau berkuasa atas segala kuasa kegelapan apapun juga. Kristus Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kuasa kegelapan dihancurkan. Dan oleh karena itu Tuhan berdaulat penuh atas hidupmu. Kristus Yesus berdaulat penuh atas hidupmu. Dan hidupmu merdeka di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan segala kuasa yang menghalangi pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu lebih dari sempurna Tuhan. Tuhan, juga ada sahabat yang mengalami sakit penyakit mungkin di organ intimnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupnya. Dan sekiranya mungkin Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, anak ini disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Ya teman-teman yang masih ingin didoakan boleh nanti ya untuk lanjut ya. Oke. Puji Tuhan, thank you untuk teman-teman yang sudah gabungan selama 1 jam ini ya dengan saya, Evi Mehita dan Pastor Daniel. Nanti kita akan umumkan lagi apa topik-topik selanjutnya yang menarik ya. Bisa tentang bahasa roh, bisa tentang, kalau minggu lalu kita bahas tentang Tritunggal ya. Nah kali ini kita bahas tentang baptisan roh, nanti kita akan bahas tentang topik yang lainnya. Pastor Daniel, untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini boleh doa untuk teman-teman bintang Tuhan di rumah ya. Untuk semuanya, dan kita tutup untuk acara kita malam hari ini. Oke, kita mari berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, rencana-Mu itu sungguh indah di dalam hidup kami. Biarkan anak-anak-Mu mendengar berita kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarkan firman-Mu sanggup Tuhan untuk mengelupas segala kuasa-kuasa kegelapan, segala tipu daya manusia, segala tipu daya yang menyamar sebagai malaikat terang. Kami percaya firman-Mu lebih daripada sanggup Tuhan. Dan kami mau serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada kasih mesra, di dalam Engkau ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua bintang-bintang Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini. Biarkan kasih setiamu lebih daripada hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Pastor Daniel yang sudah sharing ya malam hari ini ya. Thank you untuk teman-teman semuanya dari live Instagram yang sudah kasih pertanyaan, pokok doa ataupun juga sudah gabungan selama 1 jam ini ya. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin.